Nah, di situ ada sosok ya kuntilanak, bisa disebutkan kuntilanak, bisa lah. Tapi wajahnya nggak kelihatan, rambutnya panjang, rambutnya sih. Saya bisa nangkep kamu, bisa ngejambak kamu nih kalau nggak mau ngelihat wajah kamu. Ternyata begitu saya jambak, saya bareng refleks, mata kebuka, ini ngejambak. Oke, halo sahabat Huru-Hara, saya Fandi Christian, ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru-hara. Nah, narasumber kita kali ini akan menceritakan kisah huru-haranya selama perjalanan berlibur dan menginap di salah satu losmen di Pangandaran. Oke, kita langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping kita ini. Oke, halo, selamat malam Om Haris. Malam. Om Haris ini kesibukannya apa nih Om, sehari-hari Om? Kalau ya dulu sih saya sempat ikut sama ketua dewan ini. Kalau sekarang ya di organisasi lah, PPD. Jadi ya di desa selaku BPD desa. Oke, nah dan di video kali ini Om Haris akan menceritakan pengalaman horornya waktu pada saat menginap atau pas ke salah satu losmen di Pangandaran ya Om ya. Wisata ke Pangandaran ya Om. Oke. Nah, untuk sahabat Huru-Hara, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Terima kasih sama tim Huru-Hara Horor yang telah memberikan waktu peluangnya untuk saya memberikan informasi yang menurut saya, pengalaman saya sendiri. Ketika itu saya beserta Ketua Dewan Insinyur Beni Rudiono reses ke Jakarta. Selama 2 hari di sana, saya pulang ke Subang pada malam hari jam 11 setengah 12 lah kurang lebih. Tiba-tiba setelah masuk Sadang, Kalijati, setelah Kalijati daerah Pengkolan Cibodas, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ketika itu batin tidak bisa dipungkiri sama tidak bisa dibohongi lah, emang perasaan itu ada gitu kan. Ketika saya ngelihat jalan ke depan begitu nanjak, sedikit hati saya sama pikiran saya feeling kuat, ada nih. Tiba-tiba mobil mogok, nggak bunyi kan, langsung Pak Beni bangun, kenapa? Tahu Kang, saya wae kan gitu. Oh, yang bisa tuh rumah tuh dorong gitu, dorong. Tengah malam Ketua Dewan kan udah lama ya, kita udah lama ya dorong. Ya udah nungguin tukang ojek aja. Nggak lama keselang ada 15 menit lah, ada motor goncengan duaan yang ikut ngedorong lah, jadi bertiga yang ngedorong. Keselang berapa meter ya, 300-400 sampai 500 meteran baru mobil bunyi itu. Didorong lagi, baru didorong bunyi. Soalnya ketika begitu mogok kan di starter udah nggak bunyi kan. Ya udah nunggu yang lewat, datanglah ojek, ikut ngedorong, bunyi. Ketika udah bunyi beberapa meter, 200 meter selang rumah makannya kelihatan kan, nanjakan itu bunyi. Sebulan dekat situ bunyi gitu. Ya udah kata langsung mampir dulu lah, istirahat sekalian ngopi katanya. Udah mampir situ. Lanjut cerita, setelah di situ pulang lah ke rumah, ke Dauan ya. Rumahnya kan di Dauan. Itu istirahat apa. Besok paginya ke kebun kan. Kebun nggak ada masalah apa. Terus pulang dari kebun jam 11-an lah, jam 11. Terus pulang nya cek bahasa Sunda mengaruh lah, toleran lah, istirahat gitu ya gitu kan. Tapi dalam
ketika istirahat, tidur nyenyak tidak, bangun tidak gitu kan, tapi sadar gitu kan, setengah sadar, masuklah dalam pikiran sama jiwa tuh perasaan tuh ya, di dalam tidur saya melihat laut yang begitu indah, terus ombak gelombang bunyinya, wah gelombang wur gitu kan. Nggak lama selang saya berada posisi di laut, berdiri nangkring kan, ngeliatin laut lagi asik, tiba-tiba suara datang manggil kan, Pak Benny, Res naon Kang gitu kan. Langsung saya nyamperin, saya sontak langsung bangun gitu kan. Nggak mikir 2-3 kali apa gitu kan, tapi dalam hati saya tadi ada di laut ya kan. Udah gitu pas nemuin Pak Benny, kan Kang, kamu sekarang ke Lembang, si ibu pengen ke Pangandaran, jalan-jalan ke laut gitu. Dalam hati kan saya baru jalan dari laut kan, baru lihat laut, udah suruh ke laut, ya udah nih ongkos ke Lembang, beli bensin, jemput si ibu ke Lembang. Saya berangkat tuh langsung tanpa pikir-pikir lagi, langsung berangkat ke Lembang. Sorenya berangkat kan, kurang lebih jam 5 lah, jam 4 jam 5 berangkat ke Pangandaran 2 mobil. Perjalanan santai, no problem, nggak ada masalah kan. Sampai sana pagi, sampai sana tuh pagi, subuh lah, jam 4-an lah, 4:30. Udah sampai sana pagi, terus karena udah pesen apa hotel gitu ya di sana, jadi langsung masuk ke hotel. Istirahat semua pada tidur. Pagi-paginya karena saya tidurnya sebentar, pengen pagi-paginya langsung ke laut, pengen penasaran apa sesuai yang kemarin gitu tidur ya, gitu kan, melihat laut dinyatakan, maksudnya dibuktikan gitu sama saya. Wah, saya 2 kali nih ngeliat laut gitu kan. Pagi-pagi ke laut tuh saya ngeliat dua kali nih ngeliat laut gitu kan. Tapi di sana mah sepi, kata saya tuh kan, gak ada perahu, sini kanan kiri perahu kata saya tuh kan. Pagi-pagi jam 6 saya udah di pantai, udah lari ke pantai aja, dah penasaran pengen nyamain gitu kan. Cuma bedanya ada perahu, ombak hampir sama, cuma gede itu, gede yang waktu pada Braga Sukma itu ya Om. Kalau ini mah ya siur-siur gitu kan. Pagi-pagi kan santai di situ. Nggak lama di situ, selang berapa menit lah, ada 15 menit saya lama berdiri sambil melihat di laut pantai. Masih sejuk lah pagi-pagi kan, enak. Tiba-tiba gigi coplok 1. Itu tiba-tiba gigi coplok 1 kan. Saya juga bingung kan, jatuh saya ambil, apa nggak banyak pikiran lagi lah, saya kantongin kan. Masih ada sih disimpan. Udah gitu saya kembali ke pinggir lah kan, ke pinggir udah ada tuh si ibu Pak Benny udah pada bangun, udah pada ngumpul di pinggir tuh kan, lagi bubur, habis sarapan pagi. Udah sarapan pagi beres jam 9 jam 10, balik ke hotel gitu kan. Kembali ke hotel, santai, pada istirahat lah, ngaruh gitunya. Rencana soalnya siangnya tuh mau ke laut lagi, mau berenang gitu kan. Tapi nggak jadi berenangnya sih, nggak jadi, nggak tahu tuh. Nggak jadi berenangnya sih, pada nggak jadi. Nah saya juga ngaruh di situ ya, istirahat. Pas istirahat kayak gitu, perasaan pengen mandi nih kan. Berhubung kalau ngegabung sama keluarga gitu kan, ngumpul semua, bising. Saya cari alternatif lain kan, emang nggak jauh dari situ sih, mes sama rumah kosong sama musola itu kan. Tadinya ke musola dulu, cuma pengen bersih gitu kan. Kalau ke musola dulu saya harus mandi dulu, kata saya kan. Iya betul. Karena ada kamar mandi, saya masuk ke kamar mandi gitu kan. Kamar mandi, langsung mandi, enak. Tapi di samping mandi juga punya pikiran, hati sama pikiran tuh udah rasanya udah beda gitu ya. Nah
Udah kerasa auranya mungkin ya. Auranya beda nih tuh. Saya tuh udahlah usah bodoh, nggak ambil pusing gitu kan. Nah, setelah di situ mandi beres apa, masuklah ke musola. Musola bukannya sholat, tidur. Ngagoanya goleran istirahat gitu kan. Ternyata dalam istirahat itu masuk lagi ke bawah sadar. Meragasuk lagi Om. Batin saya, pikiran saya masuk ke alam sadar, di bawah sadar. Muncullah pas ngelihat ke depan kan mimbar itu tempat imam ya. Kan ada mimbar situ. Nah, di situ ada sosok ya kuntilanak, bisa disebutkan kuntilanak, bisa lah. Di atas mimbar itu. Di atas mimbar, tapi wajahnya nggak kelihatan, rambutnya panjang rambutnya sih. Cuma saya marah karena dia nggak sopan kan. Iya. Nggak sopan kamu, kalau benar-benar kamu kayak gitu, saya bisa nangkep kamu, bisa ngejambak kamu nih kalau nggak mau ngelihat wajah kamu kayak apa sih kan itu. Iya betul. Saya tahu kamu tuh kuntilanak kan gitu. Terus, dalam batin sama hati pikiran tuh emang saya tangannya udah begini nih, pengen megang aja gitu kan. Karena dia nggak mau nengok aja, ya udah pokoknya saya begitu nangkep dia, nangkep rambutnya, jambak rambutnya, saya berusaha mata untuk dibuka kan, saya kan betul nggak gitu kan, apa sesuai nggak dalam tidur di bawah sadar saya. Ternyata begitu saya jambak, saya bareng refleks mata kebuka, ini ngejambak, ternyata jauh dari mimbar. Jauh dari mimbar, nggak ada apa-apa. Tapi sebelum itu juga saya selama tidur di bawah sadar itu perasaan tuh di pinggir ada ibu-ibu 4 itu tuh. 2 orang lagi sholat, yang 2 orang lagi pada dangdan tuh sebelum muncul itu. Sebelum sosok kunti itu muncul di mimbar. Sebelum muncul kuntilanak di situ, ini ada yang sholat 2 orang, ibu-ibu semua. Iya. Yang 2 lagi pada dandan, ya, pada ngecuis ngobrol apa gitu kan. Dandan wah ibu itu sholat aja. Nggak lama keselang di situ ngelihat itu. Saya ngelihat ke depan tuh, ada sopan betul yang sholat kan gitu kan. Betul Om. Jadi ini mimbar, dia nangkring di sini ya, di atas mimbar. Ya sambil kan putih semua kan, putih. Kakinya kelihatan, rambut ada, wajah nggak kelihatan tuh. Ini yang sholat berdua nih kan, yang 2 lagi dandan di sini. Jadi gini, ini mimbar, ini saya di sini gitu. Saya posisi langsung berdiri kan, pengen ngejambak gitu kan, karena nggak sopan ada yang sholat. Betul gitu. Saya tantang lagi, kalau benar kamu kuntilanak saya jambak kamu rambutnya gitu. Ternyata jauh daripada kenyataan. Saya jambak itu nggak ada, ngeliat ibu-ibu pada nggak ada. Udah aja dari situ tuh udah keluar saya tuh kan, ngaso selang sore jam 4 setelah asar ada si mang penunggu hotel gitu ya, centeng lah bahasa Sundanya, centeng. Itu kan ngurus ini atau mungkin ya Om ya, ngurus di situ. Cuma saya ngobrol-ngobrol mandi didinya, tapi saya saking ngarareunah awak tara dipakai mandi Pak, itu mah cenah pakai beda nya tenan naon sih emang kunalnya ngarareunah cek teh gitu ya. Terus saya sama saya mau disampaikan juga nggak betul. Karena baru berketemu kan. Dianya juga nggak banyak nanya sih masalahnya. Saya balik lagi aja ngumpul sama keluarga kan, keluarganya Pak Beni ngumpul di situ. Terus nggak lama ya mual, kerasa pusing, kerasa di situ. Kenapa Riz? Nggak tahu juga teh. Keluar aja saya muntah lagi. Nyamperin si Emang lagi saya tuh. Muntahnya di depan si Emang, dipencetin apa gitu, dipusul. Wah, dari kepala sampai ke pinggang, ke kaki dipencetin sama dia gitu kan. Atuh cenah taran dipakai mandi eta mah gitu, bahasa Sundanya gitu. Itu mah nggak pernah dipakai Pak katanya. Kenapa Mang? Ya pokoknya nggak pernah dipakai, nggak ada yang mau katanya. Amang juga nggak pernah mandi di situ katanya. Mandinya di depan gitu. Saya udah lama kosong mungkin ya Om itu ya. Kayaknya sih kosong. Ngobrol-ngobrol dongeng cerita penunggu ya, pengurus di situ ya, si Mang gitu. Ya gitu. Zaman dulu kumaha ya teh Mang kata saya. Jadi zaman dulunya teh kayak apa gitu kan. Mang
kok saya sampai muntah-muntah setelah mandi di situ, terus di musola ada yang saya bilang gitu, yang wah tinggal itu jelmana kemana justru tuh nyaho jelmana dan mukanya nyumput aja kata saya kan, wajahnya dia nyumput aja, justru nggak tahu. Kieu cerita nanti dulu kan suaminya orang Belanda, ibunya orang Cianjur, punya anak 3 gitu. Anaknya ada yang cowok Jakarta ya gitu. Terus yang 2 udah nggak ada. Tuh. Kisah ceritanya. Yang 2 itu ya mungkin itulah kan gitu. Salah satunya mungkin kemungkinan itu ya Om ya. Salah satunya itulah. Iya. Palingan atuh mah kata saya. Kalau gitu Mas, embasnya ke saya pamit tuh cina ngomong iya assalamualaikum tuh bacaan tuh ngerana capek kata dia. Iya, namanya betul capek sih, namanya itu namanya capek gerah mungkin ya Om gitu gitu masuk kamar jebur aja nggak sopan, masalahnya duduk di mimbar, saya berani jamak itu eta meureun itu kayaknya misalnya kan bertengkar, adik-adik bertengkar gitu kan, karena bapaknya meninggal, ibunya nikah lagi, terus cekcok mungkin cekcok sampai ke yang nggak ada lah. Nah, gitu kan. Kisahnya itu sih di awal mula itunya ya. Cuma kalau si Mang itu bilang pasti pada nggak mau. Iya betul sih betul. Gitu, makanya kan, dikit ya Om ditahan untuk ini. Nah kebetulan jatuhnya di saya kenanya gitu kan sampai muntah. Untung nggak muntah darah gitu kan. Iya betul. Muntah terus ngeyel lagi muntah. Jadi kalau kayak istilah ketembak mungkin ketembak mungkin ya Om. Negatif. Iya. Negatifnya tinggi. Mungkin gitu kan. Saking terus, tingginya. Gitu negatif. Saya keluar negatif kan marah kan. Negatif kan negatif nih. Marah kan negatif dilawan tuh sama dia. Betul Om. Langsung kena kepala, muntah. Wah udah aja nggak. Tapi saya bertahan untuk kuat karena kasihan nih keluarga kan, saya bawa mobil gitu kan. Karena sepuh juga kan ibunya Pak Beni. Pulanglah kalau nggak salah pulang jam 12 jam 1 lah, hampir jam pagi subuh lah. Pokoknya datang ke Lembang tuh pagi-pagi lah. Pulanglah dari situ sampai di jalan juga masih kerasa terus. Mampir ke pom bensin tuh. Saya BAB lagi, terus pusingnya udah nebok. Tapi muntah nggak keluar, dah habis di sana kan muntahnya. Langsung lah, singkat cerita sampai ke Lembang. Tidurin lah. Obat udah berapa obat itu? beli lagi obat. Dari situ tidur nyenyak nggak nyenyak sih. Bangun lagi, kasih makan, mandiin lagi, ngopi apa. Nah di situ baru rada enak. Ngir masih BAB 2 kali. Kalau untuk ke kamar mandi mungkin masih ya. Masih kamar mandi. Itu saya rada. Nah jam 7 malamnya baru saya pulang ke Subang gitu kan. Nah, setelah pulih aja itu mah. Udah pulih total ya. Udah pulih total aja sih. Dasar kata saya tuh. Jadi dia emang mengunjukin eksisnya dia ada di situ. Betul. Nah, eksistensinya saya ada di sini loh kan gitu. Kamu nggak permisi ya, mungkin kamu gitu, nganggap saya apa? Kemudian langsung nangkring di tempat itu kan mimbar nantang kan gitu. Bisa dibilang seperti itu lah ya. Ya termasuk saya emosi kan, ngambek marah gitu langsung kan. Ya mungkin itu singkat cerita nyata, ini memang bukan ngarang, tapi nyata saya merasakan sendiri sih dalam hal kejadian itu jatuh pada diri saya sendiri. Emang saksi ada Pak Beni, ada ibunya Pak Beni. Iya betul. Nyata setelah di sana saya ceritain tuh Pak Beni di Subang, oh bener. Nah tuh mana tuh ngomong kalau nggak ngomong mah saya dicari katanya di sana gitu. Kalau ngomong juga kan instruksinya harus ke sana ke Lembang, ngejemput si ibu, harus si ibu kekeh ya pengen ke sana gitu kan. Ya kenang-kenangan saya itu 1 coplok gigi, 2 muntah-muntah, ketemu kayak gitu kan. Oleh dari Pangandaran. Dari Pangandaran tuh. Untung kamu nggak nyawa kan gitu. Cuman gigi. Jadi saya mau nggak tahu si ibu pengen ke sana terus gitu aja. Apa tuh bahasa Sundanya ya? Iya.
kenapa tuh akang nyuruh ke sana ya? Saya mah nggak tahu, kan ada si ibu kah yang kolotris, itu sebagai orang tua. Iya betul. Saya nyumponin sebagai anak. Jadi mau nolak kan gimana ya Om, namanya orang tua. Ya mungkin demikian singkat cerita pengalaman saya. Tapi kalau diceritain banyak lagi sih pengalaman yang ini hanya sebagian kecil aja. Apa yang saya rasakan tuh emang nyata. Ternyata masalah dua versi ini ada, masalah kenyataan sama penyataan sama tidak nyata. Iya, ada dua itu, nyata sama tidak nyata itu emang ada berdampingan lah. Sobat Huru nih, pengalaman Om Haris nih. Pada saat beliau ke Pangandaran dan menginap di salah satu losmen, sempat ada gangguan dari sosok kuntilanak. Ternyata titik tepatnya itu di musola ya Om ya? Di apa? Kayaknya sih di kamar mandi, langsung ngikutin di sana. Kayaknya di kamar mandi. Soalnya begitu masuk juga lembab banget, enak. Dan aura juga udah kerasa ya Om begitu masuk. Wah, kata saya dalam hati itu nggak beres nih katanya. Tapi kan pengen mandi ya. Iya betul. Pegang dulu airnya juga mas, aduh enak nih. Adem gitu. Adem. Wah, enak. Oh seger nih mandi. Wah udah nggak banyak ngomong gitu kan, mandi jebur. Bahkan di situ juga ada sabun tapi nggak dipakai sama saya karena takut bekas orang. Iya betul. Ada sabun, ada odol komplit kamar mandi. Udah disediain mungkin. Disediain kayaknya sih, goblok. Ngeri sih itu. Oh oke nih Om nih. Siap. Mungkin saya akan nanya nih ke Om Haris nih Om. Boleh. Kan mungkin ini apa pertanyaannya mungkin di luar dari yang pengalaman tadi yang di Pangandaran ya Om ya. Iya. Kan oke dengar kan Om Haris ini kan bisa meraga sukman nih Om ya. Cuma kan kebetulan di tim kita juga host huru-hara horor khususnya di tim penelusuran kan Immanuel juga dia bisa meraga sukma. Cuman kan kalau Immanuel kan dia nyondongnya lebih ke ngebaca masa lalu Om meraga sukmanya. Gitu juga bisa disebut jadi nggak bisa komunikasi ya Immanuel ya. Mungkin belum bisa komunikasi cuman dia bisa melihat masa lalu si tempat itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Om Haris ini meraga sukmanya tuh kalau untuk ini ke tipe mana sih Om masuknya Om? Meraga sukmanya apakah lebih nyondong ke komunikasi? Apakah bisa semuanya gitu? Bisa melihat masa lalu juga, akan mungkin bisa ke depan gitu Om melihatnya. Kalau fleksibel kayaknya sih. Fleksibel. Soalnya suka apa? Ya nggak lama lah kejadian kemarin ya. Begitu teng semua batin jangan gitu kan. Oh ya udah kendor kan gini gitu. Terus ada orang gini di hati itu nggak terima gitu kan, pikiran oh ternyata pas malamnya atau itu keimpiin. Oh ya udah gitu. Kadang-kadang menerima info, kadang-kadang dapat info dari mana gitu kan. Oh cuma analisa lagi gitu kan, analisa lagi bener nggak bener, tapi dijalanin dulu. Tapi nggak sepenuhnya gitu, jalanin nggak sepenuhnya. Oh udah kerasa, udah balik badan gitu kan. Oh berarti Omnya bisa ngontrol lewat dari hati. Kalau misalkan hati nggak ngizinin, nggak mungkin gitu ya Om. Tapi kalau misalkan si feeling udah kuat dan hati udah ngizinin terus dia fix, langsung berangkat mungkin ya Om. Kalau maksain ya kena ke diri sendiri gitu kan. Oh ini kejadiannya, aduh kan gitu kan. Terus ya kedua juga kadang-kadang dari ngobrol apa temen jadi gitu kan, kejadian gitu. Tapi kalau menurut masyarakat Gembor mah gitu kan. Pokoknya udah pada tahu lah mungkin ya Om ya. Khususnya kalau untuk di desa sendiri ya Om. Mungkin kalau saya lihat-lihat sih ada kesamaan juga mungkin sih sama Immanuel ya. Beda. Kalau Oma gampang ya keluarnya? Gampang keluar masuk, gampang. Soalnya kan sering jadi sering tidur tapi nggak tidur gitu. Berarti kejadiannya pas lagi. Kalau tidur kan fibra nih, nggak inget apa-apa, dicubit juga nggak kerasa. Kalau saya mah begitu dengar suara bangun gitu. Tapi si halusinasi itu hilang gitu kalau saya bangun kan gitu. Disambungin lagi susah, kecuali kalau kita ada permintaan, duh siapa sih sebenarnya orang ini gitu kan, wajahnya kayak apa sih, siapa dari mana gitu. Lep turun tuh ke bawahan, posisi masuk ke bawah sadarnya ketutup kan. Sadarnya ketutup tuh kan, sadarnya ada filternya itu.
Jadi kalau kita sadar, ini di bawah sadar, di tengah-tengah ada filter nih, gitu, ada filternya dia. Ada penyaringnya gitu. Ada penyaringnya. Wah, jadi kalau misalkan Om Haris sudah fokus, misalkan penasaran sama satu orang mungkin ya Om, tahu gitu kan, saya pengen setan yang menakutkan atau setan yang ganteng gitu kan. Tapi kadang-kadang suka banyak gitu, saya set gitu. Jadi berbayang ya Om gitu ya. Dicari sama saya pengen yang ini. Wow gitu kan. Saking banyaknya mungkin ya Om ya. Gitu. Kalau di penta aja enggak. Baru. Cuma kalau kita buka mata apa ya udah. Cuma analisa, hasilnya analisa. Saya orangnya ini ginian deh. Sudah si iya gitu. Sudah si anu juga baturan saya kan gitu. Iya, betul. Namun di alam sadarnya. Iya. Kalau misalkan kita cerna lagi di dalam sadar ya Om ya. Dan kita ada dua alam sadar sama di bawah sadar. Cuma dua itu aja sih. Kalau jiwa kan nggak pernah mati. Iya betul. Jiwa. Karena orang mati juga kan ya jiwanya sih jalan. Iya betul. Saya bilang gitu apa? Ya karena kalau lagi tidur, lagi ngimpi, ya itu di bawah sadar munculnya tinggi itu lagi ngimpi. Iya betul Om. Ngimpi dikejar apa? Ngimpi jatuh betulan. Iya betul. Kadang kita kaget juga ya Om ya. Ngimpi ngompol betulan itu langsung basah. Bangun basah tuh. Makanya. Benar. Jadi itu kenyataan. Dan kayak tadi juga contoh kecilnya pas dari pertama Om Haris cerita juga kan sebelum beliau ke Pangandaran, beliau sempat istirahat juga ya Om ya tadi. Terus dia sempat meraga sukma juga dan kenapa titiknya langsung ke laut? Ke laut gitu. Ya, saya Om. juga aneh kan. Ya, baru juga tadi di laut. Kan gitu. Nggak diomongin terus nggak lama mungkin nyata. Pak Benny nelfon. Saya ngelihat nyata bisa main kan. Iya betul. Aduh. Kalau di sana mah sepi, nggak ada perahu, di sini mah banyak perahu kan. Cuman paling bedanya itu ya Om dari antara kita meraga sukma sama Rio. Kalau di rumah tuh waktu tidur tuh. Kalau di sana mah ombaknya siur-siur gitu iya, kan. Betul. Karena mungkin ada perahu-perahu juga mungkin ya. Pagi ada perahu. Ya langsung nggak lama itu coplok gigi. Dan sampai pertanda apakah itu gigi coplok ya Om? Itu hati juga sama pikiran gitu. Langsung Allahu Akbar, untung gigi yang dipentakan gitu. Nyawa saya masih selamat kan. Iya betul. Tapi di situ masih diincar kayaknya. Iya. Dan terus ditembak terus ya Om sampai ke mungkin pas berapa di perjalanan pulang juga sempat ke pom bensin juga berapa kali kayaknya Om? 4 kali saya BAB. Setiap ada pom bensin berhenti saya pamit. Bu, nyesok we, santai cenah tong ngebutong naon lah, mudah naon cenah sok we. Beakeun BAB lah. Terus lieur kene itu, lieur mah masih Bu, mau cager-cager jadi teh kudu sampai ka Lembang heula gitu kan gitu. Jadi sampai jauh dulu dari situ ya Om ya. Dulu kata saya tuh. Aduh, mulia tuh obat menan nyari tukang asongan, nanti tukang dagang warung apa gitu kan. Nggak ada dah malam-malam kayak gitu. Ya akhirnya sampailah. Alhamdulillah gitu, dikasih sehat, kuat. Terus punya memori, kenang-kenangan sama ketua dewan si Pak Ben itu tak akan terlupakan ya Om. Nggak akan terlupa. Aslinya nggak akan terlupa. Nggak akan terlupa itu. Menyakitkannya waktu muntah-muntah terus. Niat gitu. Kita mau wisata ya Om ke laut gitu kan, siapa sih yang nggak mau wisata ke Laut Pangandaran gitu kan yang indah. Berdampaknya seperti itu. Mungkin Om Haris ada pesan-pesan sedikit mungkin buat sahabat Huru-Hara nih Om. Ya untuk pemirsa yang lagi pada santai nonton dengan tim Huru-Hara. Semoga ini ada hikmahnya. Ternyata dalam kehidupan ini ada dua kehidupan, dua alam nyata sama dua alam yang tidak nyata. Emang saya rasakan tuh ada di alam sadar sama di bawah sadar, ternyata ada. Ketika orang manusia itu sadar, dengan sadar akal pikirannya berjalan. Ketika dia di bawah sadar, mereka akal pikirannya agak tertutup. Itu kan muncullah di bawah sadar. Ya contohnya banyak lah, kalau dikejar anjing takut lari kan. Udah konsentrasi nggak punya apa-apa, ya apa aja ditabrak. Coba kalau lagi sadar nggak mau nabrakan. Iya betul. Cuma itu mungkin hanya keyakinan ya, di dalam hidup ini ada dua, di alam sadar sama di
Ya di alam bawah sadar sama di alam sadar. Oke, terima kasih Terima kasih nih Om Aris buat pesan-pesannya, dan terima kasih juga nih kami dari tim Huru Hara udah mau cerita di Huru Hara Horor Om Aris ini. Mungkin ada satu lagi teman dari saya, pesannya kalau kemana-mana ingat harus permisi, jangan langsung ini aja ya Om ya, jangan main gebrus aja. Walaupun ya, setidaknya walaupun betul Om, kelihatan dengan kasat mata, tapi kita kan udah mengucapkan assalamualaikum, punten gitu kan, abdi ngiring ngalangkung, itu setidaknya dia merasa dihargai juga sih. Walaupun dia tak terlihat, tapi mereka ada gitu. Mereka juga mengerti sih sebenarnya kalau kita mendalami seperti itu, dia juga berdampingan, nggak jauh sama kita. Oke, Sobat Huru Hara, mungkin dari cerita Om Aris tadi, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Mungkin akhir kata, saya Evan Christian undur pamit, dan Om Aris juga undur pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.